Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 4 Oktober 2023, berjudul Musa dan Yitro, karena Tuhan menyelamatkan Israel. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 18 ayat 8 dan 9. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Musa dan Yitro, karena Tuhan menyelamatkan Israel, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa tetap berusaha untuk menjadi orang yang bahagia, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, inilah yang dilakukan masing-masing oleh Musa dan Yitro karena Tuhan menyelamatkan Israel, yaitu Yitro menyerahkan kembali kepada Musa istrinya dan kedua anak laki-lakinya, dan Musa pun pergi menyambut Yitro dan keluarganya dengan penuh kegembiraan. Yitro telah mendengar tentang kelepasan orang Israel, dan sekarang ia berangkat untuk mengunjungi mereka serta menyerahkan kembali kepada Musa, istrinya dan kedua anak laki-lakinya. Pemimpin besar itu diberitahu oleh pesuruh-pesuruh tentang kedatangan mereka, dan ia pergi menyambut mereka dengan penuh kegembiraan, dan sesudah saling memberi salam, mereka pun dibawa ke kemahnya. Kedua, inilah yang dilakukan masing-masing oleh Musa dan Yitro, karena Tuhan menyelamatkan Israel, yaitu Yitro bersama-sama dengan Musa dan pemimpin-pemimpin Israel lainnya mempersembahkan korban dan mengadakan satu upacara pesta yang hikmat untuk memperingati akan rahmat Allah itu. Kepada Yitro, ia telah menceritakan kembali akan perbuatan Allah yang ajaib itu terhadap Israel, dan Yitro pun merasa gembira dan memuji akan Allah, dan bersama-sama dengan Musa dan pemimpin-pemimpin Israel, ia menggabungkan diri untuk mempersembahkan korban dan mengadakan satu upacara pesta yang hikmat untuk memperingati akan rahmat Allah. Ketiga, inilah yang dilakukan masing-masing oleh Musa dan Yitro, karena Tuhan menyelamatkan Israel, yaitu Yitro menasihati Musa untuk mengangkat orang-orang yang layak sebagai pemimpin atas 1.110 orang menjadi hakim atas perkara yang kecil-kecil, dan nasihat itu diterima dan dilaksanakan oleh Musa. Sementara Yitro tinggal di tenda-tenda itu, ia melihat bagaimana beratnya beban yang ada di atas bahu Musa, dan ia menasihati Musa untuk mengangkat orang-orang yang layak sebagai pemimpin atas 1.000 orang, dan yang lain sebagai pemimpin atas 100 orang, dan yang lain atas 10 orang. Mereka inilah yang akan menjadi hakim atas perkara yang kecil-kecil, sementara soal-soal yang paling sulit dan penting harus dibawa kepada Musa. Nasihat ini diterima, dan ini bukan hanya memberikan keringanan kepada Musa, tetapi telah menyerahkan terciptanya satu tata tertib yang lebih sempurna di antara bangsa itu. Keempat, inilah yang dilakukan masing-masing oleh Musa dan Yitro, karena Tuhan menyelamatkan Israel, yaitu sekalipun Musa telah dipilih untuk memberi petunjuk kepada orang lain, namun tidaklah menjadikan Musa harus mengambil kesimpulan atas segala perkara, sebagaimana yang dikatakan Yitro, imam dari Midian itu. Tuhan telah menghormati Musa dan telah mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib oleh tangannya. Tetapi kenyataan bahwa ia telah dipilih untuk memberi petunjuk kepada orang lain tidaklah menjadikan dia untuk mengambil kesimpulan bahwa ia sendiri tidak memerlukan petunjuk. Pemimpin Israel yang terpilih ini mendengarkan dengan gembira kepada usul-usul daripada imam yang beribadat yang berasal dari Midian itu, dan telah melaksanakan rencana tersebut sebagai cara pengaturan yang bijaksana. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.